Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, masih setia bersama kami di Mutiara Kalbu, bersihkan diri, sejukkan hati. Iya, kita masih membahas mengenai sejarah dan hikmah ibadah haji bersama dengan Ustadz Junaidi Hamzah dan Ibu dari Majelis Taklim An-Naba dan Al-Malik Sungai Rupat. Tadi kita sudah membahas sejarahnya, Pak Ustadz ya. Namun kita masuk dulu ya ke sesi tanya jawab ibu-ibu. Sudah ada yang ingin bertanya, Bu? Silakan. Ya, silakan. Ada mic-nya, Bu? Ya, langsung. Ya, boleh langsung. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari Majelis Taklim Al-Malik Sungai Rupat. Sebenarnya sangat menarik sekali materi kita tentang sejarah haji ini, Ustadz ya. Nah, jadi tadi Ustadz sudah menjelaskan sejarah haji yang ditawaf, sa'i seperti itu, Ustadz ya. Nah, yang jadi kami dalam pertanyaan kami ini, yang menjadi sejarah mengapa jamaah haji itu wajib untuk mabit di Mina. Nah, itu apa kira-kira sejarahnya? Kok bisa jadi masuk itu ke dalam rukun haji? Nah, setelah itu yang jadi juga yang membedakan antara haji dan umroh. Karena kebanyakan masyarakat kita sekarang kalau dia udah umroh dianggap sudah selesai rukunnya. Padahal kan belum sebenarnya, kan Ustaz dia menyukupkan rukun 5 yang Islam itu untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi jelas apa yang jadi beda antara haji dan umroh itu minta tolong lebih dipertegas dan diperjelas supaya masyarakat kita tidak menganggap kalau sudah umroh itu berarti dia sudah haji, belum kayak gitu kan Ustaz ya. Dan itu yang terakhir masalah ihram. Iya. Ihram ya. Nah, ihram ini kan kalau laki-laki itu memakai pakaian ihram. Kalau kita yang perempuan ini bingung. Itu apa pakai cukup mukena dan kain seperti sholat itu? Dan karena di ihram itu kan katanya kita awal membuat meniatkan untuk haji. Nah, jadi saya minta juga penjelasan di situ, Ustaz. Mungkin itu aja, terima kasih. Terima kasih Bu atas pertanyaannya, Pak Ustadz. Boleh langsung dijawab Pak Ustadz. Ada 3 poin. Yang pertama, kenapa mabit di Muzdalifah? Mabit di Muzdalifah itu bukan rukun haji, tapi wajib haji. Wajib haji. Yang rukun haji itu mulai dari ihram tadi, tawaf, sa'i, kemudian wukuf. Nah, rangkaian wukufnya ini tanggal 8 Zulhijjah tarwiyah namanya. Mereka sudah harus berpakaian ihram. Agak lama itu, minimal 2 hari 2 malam. Kain ihram untuk laki-laki, langsung kita jawab di situ nanti ya. Itu 2 lembar kain. Tidak boleh pakai apa-apa kecuali 2 lembar itu. Jadi tidak pakai singlet, tidak pakai celana dalam itu. Dan tidak boleh pakai misalnya semacam pampers dan sebagainya, tidak boleh. Kalau perempuan pakainya seperti ibu-ibu ini, cuman warnanya putih itu. Telapak tangannya pakai sarung tangan, hanya saja di bagian telapak tangannya terbuka, hanya ketutup sininya saja. Nah, muka juga terbuka. Itu untuk ihram bagi perempuan. Dimulai dengan mandi ihram namanya. Mandi ihram sama dengan mandi wajib. Tapi diniatkan nawaitu ghuslal ihram, sengaja saya mandi ihram lillahi ta'ala. Selesai itu berpakaian, turun ke bus, biasanya begitu, diangkut, maka ditaruh di Muzdalifah. Itu kalau kondisinya tidak baik cuacanya, agak nanggung. Satu-satunya tempat yang tidak ada atapnya di Muzdalifah itu. Karena di situ tidak lama. Kerjanya cuman memungut batu tuh. Ngambil batu yang untuk melontar tuh. 7 ditambah 3 kali 7. Nah itu. Nah, jadi itu jumlah batunya. Kantongnya sudah disiapkan,
duduk di situ tuh lewat tengah malam akan diangkut, namanya taraddudi. Angkut antar. Mereka pindah ke Arafah. Di Arafah itu ada tendanya. Pakai AC tendanya. Tapi kalau di Mina ini, di Muzdalifah ini tidak ada tendanya sama sekali. Tugas di Muzdalifah itu hanya mengambil batu. Mulai turun dari hotel itu sholatnya sudah jamak kasar semua. Jadi maghrib dengan isanya jamak kasar, zuhur dengan asarnya jamak kasar itu. Selesai ngambil batu diangkut jam 12 lewat itu menuju ke Arafah. Di Arafah itu menunggu sampai siang, begitu zuhur itu ada pelaksanaan puncak hajinya, wukuf di Arafah, kemudian berzikir, beberapa bacaan di dalamnya. Nah, sampai sore pindah lagi ke Mina. Di Mina itulah yang melontar. Tanggal 8 sudah pakai ihram. Malam nantinya masih tanggal 8 kan? Semalam-malam di Muzdalifah tuh taruhlah. Besoknya puncak haji tanggal 9 tuh. Tanggal 9 itu kumpul semua di padang Arafah. Yang sakit, yang pingsan, yang koma dibawa. Itulah makanya banyak bunyi ambulan itu tuh. Karena kalau dia tidak singgah di Arafah tuh maka tidak haji dia. Al-hajju Arafah, haji itu Arafah. Nah, bagi yang sakit dibawa pakai ambulan, dikelilingin saja cukup itu tuh kondisinya. Nah, bagi yang sehat tentu ada ritualnya, ada khutbah wukuf namanya. Di bawah tenda itu ada zikir sesudah itu, ada berdoa. Di tempat yang itu puncaknya haji, berdoalah sepuas-puasnya segitu untuk permohonan kita. Nah, masih dengan pakaian ihram, tentu ada kamar mandinya, itu tuh. Kain ihramnya boleh diganti. Kalau dia kena najis boleh. Jadi kalau misalnya bawa cadangan, kalau tidak bawa cadangan ya kain itulah mesti harus dijaga betul, jangan sampai kena najis dia. Itu. Selama dalam berihram ini banyak larangannya, gitu. Tidak boleh potong kuku, tidak boleh ngelupas kulit ini, tidak boleh kita ngomong kasar, tidak boleh kita carut, tidak boleh pendekatan kepada maksiat, tidak boleh motong-motong kayu, tidak boleh berburu, tidak boleh menikahkan atau melamar pada saat seperti itu. Jadi tidak sabar. Sehari sudah, sehari semalam ditambah yang tanggal 8 itu. Pindah ke Mina. Di Mina nginap lagi itu kan, masih dengan pakaian ihram itu. Ini kondisinya. Nginap lagi menunggu petunjuk kapan sepinya untuk melontar. Bab kenapa? Tempat melontar itu walaupun sudah dibuat 4 lantai, dia masih tetap full. Yang tidak dilontar tuh mungkin dari sini sampai ke tiang itu, mungkin tidak kena. Tapi jumlah orangnya tuh banyak, jutaan begitu. Nah, mungkin jam 1 malam berangkatnya, mungkin jam 2 malam, atau nunggu besok paginya. Setelah melontar Jamrah Aqabah namanya, hari pertama itu cuma 1 yang dilontar. Ula, Usta, Aqabah. Yang ini tidak, masuknya dari sini nih. Yang ini tidak, yang ini tidak. Yang terakhir itu Aqabah itu dilontar 7 kali. Bismillahi Allahu Akbar. Rajman lisan wadidatul rahman. Dilempar. Atau minimal Bismillahi Allahu Akbar. Tiap lempar. Sudah 7 kali. Pulang lagi ke tenda, ke Mina. Baru dia potong rambutnya, namanya tahallul. Baru dia boleh ganti dengan pakaian seperti ini. Melontar hari kedua, hari ketiganya 3 itu. Ula, Usta, Aqabah. Besoknya Ula, Usta, Aqabah. Kalau dia nak balik namanya napar awal. Karena nak 3 hari di situ napar sani namanya. Tergantung dengan situasi. Kerjanya cuma melontar itulah, balik lagi ke tenda. Sholatnya jamak kasar terus. Nah, itulah pekerjaan selama di Mina itu. Nah, yang menjadi permasalahan dulu kan pernah ada orang haji meninggal di terowongan. Nah, sekarang itu kenapa mesti kita harus ikut orang, ikut petunjuk? Karena jalan masuknya itu beda jalan pulangnya. Itu. Ini misalnya kita masuk jalan Sukamerindu, PLTD, masuk ke sini. Pulangnya nanti jalan Pasar Kambing,
lalu terus ke Suprapto, Jami, baru sampai ke Sukamerindu lagi. Itulah kadang-kadang jalan pulangnya jauh. Nah, untuk jamaah haji reguler itu kisaran 7 sampai 10 sampai 14 kilo jalan kakinya untuk melontar itu. Nah, ada yang dekat itu tuh. Nah, yang dekat-dekat itu biasanya diambil haji plus, diambil haji poroda. Nah, haji poroda itu kadang-kadang, maaf, ada yang terkecoh. Jarak perginya itu ya dekat, mungkin setengah kilo, tapi baliknya berkilo-kilo dia. Jadi karena apa? Tidak bisa jalan itu pergi, jalan itu balik. Itu ritual pada saat itu. Jadi kain ihram itu beda bapak dengan ibu-ibunya. Ibu-ibu dengan pakaian putih seperti itu. Kalau laki-laki cuma 2 lembar pakaian kain itulah untuk itu. Sudah terjawab semua tadi? Ada lagi Pak Ustadz sebetulnya antara perbedaan haji dan umroh, namun akan kita jawab setelah jeda iklan Pak Ustadz ya. Baik, pemirsa TVRI Bengkulu, Mutiara Kalbu akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini, tetaplah bersama kami.